Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayja'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah kita masih bisa lanjutkan kajian kita kembali. Kita masuk ke benda-benda najis. Kemarin belum sampai kita bahas semuanya. Kita masuk ke poin yang keenam, yakni damul haid. Benda berikutnya yang dihukumi najis adalah darah haid. Hadisnya disebutkan dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha qalat ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haid kaifa tasna'. Ya Rasulullah, ketika itu ada salah seorang wanita datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihdana, salah seorang dari kami, yusibu thawbaha min damil haid. Bajunya terkena darah haid. Fa kaifa tasna? Apa yang harus ia kerjakan kalau kena darah haid?" Faqala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Yang harus dia kerjakan adalah dia mengkerik-keriknya dahulu. Ini memastikan untuk dihilangkan. Thumma takrusu, kemudian dicubit-cubitnya. Thumma tandahu, kemudian dia siram. Thumma tusalli fi. Kemudian baru silahkan dia salat dengan pakaian tersebut. Di sini ayuhal ikhwatul kiram. Ketika Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan salah seorang wanita yang terkena bajunya darah haid untuk menghilangkannya dengan cara mencuci. Pertama dikerik-kerikkan dahulu, kemudian dicubit-cubit dahulu, kemudian disiram dengan air. Ini kata para ulama dalil bahwa darah haid itu najis. Karena kenapa? Karena kalau seandainya tidak najis, maka nggak bakal diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk dibersihkan seperti itu. Sampai dengan cara yang lengkap seperti itu. Nah di sini Syekh Abdul Adim Badawi, beliau menyebutkan cuma darah haid. Yang difahami berarti beliau berpegang kepada pendapat bahwasanya darah selain darah haid, darah manusia selain darah haid, maka itu enggak disebutkan najis. Anda ambil contoh. Seandainya kita luka, terkena, semisal kena pisau atau apa dan sebagainya, keluar darah. Kemudian darah ini kita bawa untuk sholat dan sebagainya. Maka kata beliau, darah selain darah haid maka enggak dihukumi sebagai najis. Kenapa? Karena beliau berpendapat di sini yang beliau sebutkan cuma darah haid saja. Selain darah haid enggak disebutkan oleh beliau. Anda ambil contoh, semisal ada seseorang yang dia itu semisal ketika sholat semisal digigit sama kucing, anggap, atau dicakar sama kucing, anggap. Ternyata dia masih bisa khusyuk. Habis sholat, baru didapatin ternyata kaki dia berdarah. Keluar darah. Apakah dia harus ngulangin sholatnya? Maka kata Syekh Abdul Adim Badawi, nggak perlu. Karena itu bukan darah haid. Ini memang dikhilafkan oleh para ulama. Apakah darah selain darah haid maka dihukumi najis atau tidak? Ini khilaf para ulama. Tapi beliau berpegang pendapat bahwasanya darah selain darah haid, darah manusia selain darah haid, maka nggak dihukumi najis. Kenapa? Karena disebutkan ada beberapa riwayat yang mendukung hal tersebut. Di antaranya, pertama, ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang menjaga ribat, perbatasan perang. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu sedang sholat, tiba-tiba ada salah seorang yang melemparkan tombaknya atau anak panahnya. Terkena. Dan darahnya ngucur terus seperti itu. Darahnya netes terus seperti itu. Dan ternyata beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak membatalkan salatnya sampai salam. Dan beliau enggak ulangi salatnya. Apa kata para ulama? Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya darah haid, yang namanya darah selain darah haid, maka enggak dihukumi najis. Seandainya darah selain darah haid dihukumi najis, maka tentu sahabat tadi enggak bakal dia itu melanjutkan salatnya. Kenapa? Karena dia itu udah berlumuran dengan benda najis. Harusnya dibatalkan, dia selesaikan. Atau dia minimal dia jauhkan najis tadi. Sebagaimana pernah Nabi kita Muhammad SAW sholat menggunakan sendal. Yang mana di sendal tersebut terdapat kotoran. Ternyata Jibril alaihi salam memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya di bawah sendal Nabi SAW terdapat kotoran.
maka Nabi lempar sendal tadi. Nah, kalau seandainya memang betul itu najis, ini pandangan beliau, maka tentu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW tidak akan sholat menggunakan pakaian yang terlumuri dengan darah. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalil yang lain bahwa darah selain darah haid itu nggak najis adalah orang mati syahid. Nabi SAW melarang seseorang untuk memandikan jenazah ketika dia itu mati syahid, ketika berperang. Nabi SAW bersabda, idfinuhum fi dima'ihim walam yughsilhum. Nabi mengatakan, kuburlah mereka semua bersama dengan darah mereka. Jadi nggak usah dibersihkan darahnya, kubur mereka semua. Padahal kita ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kapan kita menguburkan jenazah, maka harus dibersihkan dahulu, harus disucikan terlebih dahulu. Ternyata ini darah, tetap Nabi biarkan, idfinuhum fi dima'ihim. Biarkan, kuburkan mereka bersama darah-darah mereka, biarkan darah-darahnya. Kenapa? Dan disebutkan oleh para sahabat, walam yughsilhum. Dan Nabi SAW tidak pernah memandikan jenazah orang mati syahid karena peperangan. Di sini kata para ulama, berarti darah selain darah haid tidak dihukum sebagai najis. Tapi Allah alam, balik-balik lagi ini khilaf para ulama, dan termasuk khilaf ini adalah khilaf yang kuat. Orang yang berpandangan bahwa darah selain darah haid najis, maka silakan, fadhal, enggak ada masalah sama sekali. Tapi mimbabil amanah, dari bab amanah, Anda menyampaikan apa yang menjadi pandangan syekh di sini. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang ketujuh, lu'abul kalb, air liurnya anjing. Kenapa air liur anjing dihukumi najis? Karena sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Menjadi suci wadah salah seorang kalian jika dia dijilat oleh anjing, jika dicuci terlebih dahulu sab'a marrat, 7 kali. Ulahunna bit-turab. Pertama, mencuci pertama kali dengan apa? Dengan tanah. Di sini kata para ulama, ketika Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan seseorang untuk mencuci bejana dia kalau dijilat anjing, apalagi Nabi mengatakan tahuru ina'i ahadikum, menjadi suci wadah kalian kalau dia itu dijilat oleh anjing, untuk dicuci terlebih dahulu 7 kali, berarti sebelumnya najis. Itu mafhumnya. Kenapa kita paham? Maka dari itu, jilatan anjing itu tidak diperbolehkan untuk mengenai kita. Sebisa mungkin dihindarkan. Makanya para ulama dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengharamkan untuk memelihara anjing kecuali untuk beberapa hal yang berfaedah. Nabi SAW mengatakan nggak boleh memelihara anjing kecuali 3 hal. Anjing semisal kalbu sayyidin, anjing berburu, atau anjing menjaga kebun, atau anjing yang berjalan berkeliling untuk dalam sebuah kebun dan sebagainya. Yang lainnya nggak boleh. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yankusu min yaumihi qiratun aw qiratan, akan berkurang setiap hari orang memelihara anjing, kecuali anjing yang dikasih keringan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 1 qirat ataupun 2 qirat. Berarti di sini kita dilarang untuk memelihara anjing karena memang anjing itu najis, seperti itu. Kalau kita berinteraksi dengan dia, ya kita kena najisnya. Maka akan sulit untuk kita itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala karena kenapa? Sebelum kita menyembah Allah, maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa thiyabaka fatahhir. Dan baju engkau maka engkau sucikan. Nah, kalau enggak suci, maka bagaimana? Itu yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang namanya air liur anjing dihukumi oleh para ulama sebagai najis. Itu dia. Nah, baik, wallahu a'lam bissawab. Tapi coba Anda perhatikan di situ. Di situ sebutkan cuma lu'abul kalb. Lu'ab al-kalb. Air liur anjing. Karena kenapa? Ada ulama berpendapat bahwa bulu anjing itu enggak najis. Tapi ini pendapat yang marjuh. Pendapat yang kurang tepat. Dan ini yang dipegang oleh Imam Malik rahimahullah. Kemungkinan beliau berpegang dengan pendapat itu. Yang najis cuma lu'abnya saja. Cuma lu'ab air liurnya saja. Kalau bulunya dan yang lainnya, maka enggak dihukumi najis. Yang bagian luar loh ya. Itu nggak dihukumi najis. Tapi ini pendapat yang marjuh. Kemungkinan belum berpendapat itu, tapi Allah alam bisawab. Kenapa harusnya nggak usah disebutkan lu'ab, nggak usah disebutkan air liur saja.
Harusnya cukup dengan al-kalb saja, anjing saja. Karena semua anjing itu najis. Nah itu khilaf lagi para ulama, tapi yang benar anjing itu semuanya najis. Baik bulunya, baik dagingnya, baik kulitnya, baik liurnya, baik semuanya, maka dihukumi najis. Nah, wallahu alam bisawab. Makanya dilarang kita itu di dalam rumah kita itu masuk anjing. Sampai anjing yang diperbolehkan untuk berburu, sampai anjing yang diperbolehkan untuk berjaga-jaga rumah, sampai anjing yang difungsikan untuk berkeliling kebun, menjaga kebun, tetap dilarang untuk masuk dalam rumah. Kenapa najis? Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innal malaikata la tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Sesungguhnya yang namanya fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Sesungguhnya para malaikat itu tidaklah masuk dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun terdapat berhala-berhala ataupun gambar-gambar makhluk bernyawa. Itu yang perlu kita ketahui. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah al-maitah, bangkai. Dan yang bangkai yang perlu kita ketahui itu bukan bangkai berarti kalau busuk bangkai, kalau tak busuk maka tak bangkai, bukan. Yang disebutkan maitah, bangkai di sini adalah ma mata hatfa'an fihi min ghairi dzakatin syar'iyyah. Hewan apa saja yang mati tanpa disembelih, bangkai. Ada kambing baru ditabrak, baru semenit ditabrak, tapi belum disembelih, maka hukumnya tetap bangkai maitah. Walaupun belum busuk, masih segarnya, masya Allah semisal, masih enak untuk dimakan semisal, tapi tetap dia ini bangkai. Selama rohnya itu udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, rohnya udah keluar dari jasadnya dalam kondisi belum disembelih, maka dia dihukumi oleh para ulama dalam agama Islam sebagai maitah, bangkai. Jadi bangkai itu belum harus nunggu busuk dulu, enggak. Bangkai ya bangkai yang mati tanpa disembelih. Nah, ini kenapa kita katakan maitah itu najis, bangkai itu najis? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dubighal ihabu faqat tahur." Maitah mana saja yang sudah disamak, maka dia sudah menjadi suci. Berarti kalau belum disamak, maka dia apa? Najis. Nah, berarti maitah ihab itu maitah, bangkai yang mati tanpa disembelih. Berarti kalau selama dia itu belum disamak, belum dijemur gitu ya, maka tetap dihukumi oleh agama Islam sebagai apa? Sebagai najis. Nggak boleh kita fungsikan, nggak boleh kita gunakan sampai dia jadikan menjadi suci. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi ihab itu adalah jildul maitah. Kulitnya hewan bangkai yang mati tanpa disembelih. Nah, itu maka nggak boleh kita fungsikan, nggak boleh kita gunakan karena dia mati sudah. Tapi ada beberapa maitah, bangkai yang diperbolehkan. Apa di antaranya? Disebutkan di sini adalah maitatus samak wal jarad. Bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Karena nggak ada ceritanya kalau antum mau makan belalang sembelih dulu, bismillah, nggak ada. Ikan, nggak ada ceritanya antum sembelih ikan, gimana caranya mau sembelih ikan. Maka kata para ulama yang namanya bangkai itu haram dan najis, kecuali maitatus samak wal jarad, kecuali bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Kenapa dihukumi tidak najis? Li hadithi Ibni Umar, karena hadisnya Ibn Umar, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan untuk kami dua maitah, dua bangkai, dua hewan yang mati tanpa disembelih. Wa daman, dan dua darah. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amal maitatani fal hut wal jarad. Adapun dua bangkai yang dihalalkan untuk kami, fal hut, maka yang pertama adalah ikan. Mau ikan paus, mau ikan hiu, mau ikan apa, yang penting dia itu ikan, hewan laut, maka apa? Halal. Halal dia, dan dia suci. Tiba-tiba ngambang semisal ikan paus, ya nggak ada masalah. Halal. Wal jarad, dan belalang juga sama seperti itu. Makanya disebutkan dalam kisah yang sahih, Jabir ibn Abdullah beliau mengatakan, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammara alaina Abu Ubaidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan termasuk kami dan menjadikan pemimpin untuk kami adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kami pun berangkat.
Ketika kami berangkat, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma ngasih bekal untuk kami tamar, kurma. Itu pun cuma jirab, satu kantong saja. Gampangnya kalau kita zaman kita serang satu kresek. Nggak banyak kurmanya. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah memberikan satu orang tuh satu kurma, dipegang. Itu bekalnya. Dan mereka memakan kurma tadi saking sedikitnya, itu cukup satu hisapan dengan minum air. Dan itu cukup sampai malam hari. Diisap di waktu pagi, minum air, itu cukup sampai malam hari. Terus seperti itu. Sampai akhirnya ketika kami habis perbekalan, maka kami memakan apa? Daun-daun tumbuhan, daun-daun pohon. Dimakan sama mereka. Tiba-tiba ketika kami seperti itu kondisinya, kami berjalan di sebuah pantai, tiba-tiba jumpa ikan paus al-ambar, yukallahu al-ambar, ikan paus besar ya Masya Allah. Nah, ini ketika itu sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu khilaf. Ada yang mengatakan haram inna hamaita, nggak boleh kita makan karena itu bangkai, belum disembelih. Ikan paus gimana cara nyembelihnya? Allah alam bisawab. Tapi ala kulli hal di situ mengatakan inna hamaita, ini maita nggak boleh dimakan karena mati tanpa disembelih. Satu lagi mengatakan la halal, waqat turirtum ilaih, halal karena kalian darurat untuk memakan paus tersebut karena kita nggak ada lagi makanan. Sebagian lagi mengatakan enggak, memang halal, hukum aslinya halal. Jadi sini khilaf para ulama dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW sampai akhirnya keputusannya mereka silahkan makan untuk kebutuhan mereka sendiri. Ketika sampai ke Madinah, Nabi ditanya tentang kasus tadi. Apa kata Nabi kita SAW? Hal kana ma'akum syai'un fatut'imuna? Masih ada nggak sisanya yang diberikan untuk saya, yang bisa diberikan untuk saya sehingga saya bisa makan? Dari hadis ini berarti apa? Al-maita, maitatus samak, bangkai ikan, hukumnya halal untuk dimakan. Wallahi faddal, dimakan. Gadang ada masalah sama sekali. Dan itu diperbolehkan dalam agama Islam. Wal jarad, dan juga belalang. Kalau di tempat kita ini di Indonesia itu banyak dijual di Gunung Kidul. Itu kalau antum lewat di Gunung Kidul itu banyak orang jualan walang goreng gitu loh. Itu banyak walang goreng, semua walang goreng. Jadi enggak lama walang goreng. Boleh enggak dimakan? Wallahi halal. Ustaz, nanti alergi gini kalau anak makan alergi. Ya kalau alergi ya cuman untuk fulannya nggak boleh makan. Nah, tapi yang lainnya yang nggak alergi kan banyak. Ustaz, anak jijik. Patokan halal haram itu bukan jijik nggak jijik. Tapi halal atau kata halal. Ada orang jijik makan sayap, bukan makan kulit ayam. Ada orang itu nggak bisa makan kulit ayam. Kawan anak punya kawan. Dulu di Bukhari, di pondok anak. Makan kulit ayam nggak mau. Jijik kata dia. Apakah lantas dia jijik maka dia haram? Enggak. Maka di sini kata para ulama sama macam antum tahu maggot. Maggot ini halal untuk dimakan. Ulat sagu. Orang Papua makan ulat sagu. Antum bilang enggak haram karena menjijikkan. Antum yang jijik, mereka yang senang. Jadi patokannya halal haram itu bukan jijik atau enggak jijiknya. Selama itu bagus untuk tubuh dan selama Allah nggak haramkan, maka dia itu hukumnya halal. Macam kayak jarat, belalang. Dalam Islam nggak ada, Nabi kita SAW melarang dan bahkan hadisnya Nabi halalkan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya antum yang jijik, ya antum yang nggak usah makan. Jangan antum haramkan gara-gara antum jijik. Itu saja dia. Maka kata para ulama seperti itu. Sama seperti Nabi kita Muhammad SAW ketika dia ditawarkan dengan hewan namanya dhab. Dhab itu istilahnya biawaknya gurun. Jadi padang pasir itu ada macam kayak biawak ya, tapi bukan biawak kita, bukan. Kalau biawak kita makannya ayam, kalau itu enggak, makannya dia itu bukan pemangsa, itu bukan. Kalau biawak kita pemangsa, hukumnya haram. Dan dia memiliki taring. Nah, kalau biawak sana itu enggak, dia dhab lah. Kita tahu dhab seperti itu. Nah, ketika dihidangkan Nabi kita SAW dengan makanan dhab, Nabi SAW mengatakan la akuluhu wa la uharrimu. Aku nggak makan, karena ini bukan makanan saya. Nabi merasa asing dengan makan tersebut. Nggak nyaman Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa kata beliau? Wala uharrimu. Tapi aku nggak pernah haramkan ini hewan. Berarti kita juga sama, kalau antum merasa jijik dengan satu hewan, ya jangan dimakan. Tapi antum, istilahnya jangan dimakan. Tapi antum nggak boleh untuk antum haramkan. Oh kalau gitu haram. Nah ya, nggak bisa. Itu yang perlu kita ketahui. Nama Allah alam bisawab. Wa ammad damani fal kabid wa tihal. Adapun dua darah yang dihalalkan untuk kami, yang pertama adalah al kabid wa tihal, adalah ati dan rempelo. Itu
Faddal, dimakan. Makanya kayak macam daging itu kan ada ati-ati itu ya. Itu kan rasanya kayak macam rasa-rasa darah itu. Ini memang darah. Memang itu darah. Hati kita ini kumpulan darah. Hati manusia itu juga itu kumpulan darah sebenarnya. Nah, hati ya sapi, hati ya kambing, hatinya ayam. Makanya antum makan tuh memang rasa darah gitu loh. Karena memang itu hakikatnya darah. Dihalalkan untuk kami. Pertama al-kabid utihal. Hati dan juga rampoloh. Itu silakan untuk dimakan. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Jadi yang dikecualikan dari maitah, dari bangkai adalah bangkainya ikan dan juga bangkainya belalang. Kemudian yang kedua, maitatun ma la dama lahu sa'il. Maitatun ma la dama lahu sa'il. Maitah bangkai hewan yang tidak ada darah yang mengalir dari tubuh dia. Kalau antum bunuh nggak ada darah yang mengalir. Keluar darah tapi nggak mengalir gitu loh. Semisal apa? Kadzubab, lalat. Lalat ini kotor tapi tak najis bangkainya. Kotornya kotor. Wan namal, semut. Nggak najis dia. Kalau mati dia nggak najis. Kalau hewan lain mati najis, nggak boleh dia masuk dalam makanan kita. Wan nahal, lebah juga bangkainya nggak dihukumi najis. Kenapa? Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul kita Muhammad SAW bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahu." Kalau ada lalat yang masuk ke dalam wadah kalian, terjatuh ke dalam wadah kalian, maka apa kata Nabi? Falyaghmishu kullah. Maka celupkan lalatnya semuanya, semua tubuhnya. Kalau dicelupkan, kemudian diangkat, dibuang. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati enggak lalat tadi? Mati. Udah jadi bangkai dia. Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau udah dicelupkan, udah dibuang, silakan minum. Nabi mengatakan, fa inna fi ihda janahaihi da wa fil akhar shifa. Sesungguhnya di salah satu sayapnya lalat itu terdapat apa? Penyakit. Tapi sayap lain terdapat penawarnya. Apa kata para ulama di sini? Ketika lalat dicelupkan itu kan udah mati. Harusnya najis, tak boleh kita minum. Ternyata Nabi perintahkan minum, berarti bangkainya lalat bukan najis. Semut masuk ke wadah kita. Mati dia di dalam wadah kita. Semisal madu. Kita ada air madu, tiba-tiba ada beberapa semut, 3 lah semut masuk situ. Dan mati dia. Udah jadi bangkai kan? Tapi apakah gara-gara 3 semut masuk kita langsung buang air madu kita? Maka jawaban enggak. Silakan antum ambil semutnya, antum buang semutnya, antum minum. Kenapa? Enggak boleh mubazir. Karena itu enggak dihukumi najis oleh para ulama. Makanya hewan yang kapan dibunuh tidak ada darah yang mengalir, maka itu tidak dihukumi najis bangkainya. Tapi bukan berarti suci loh ya. Macam kayak lalat ya kotor-kotor. Tapi kalau tadi diperintahkan untuk dicelupkan gara-gara di salah satu sayap itu terdapat apa? Terdapat penawar dari penyakit. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian yang berikutnya kata para ulama adalah azmul maitah. Tulangnya hewan bangkai. Maka ini enggak dihukumi sebagai najis. Wa qarnuha, tanduknya. Wa dhafruha, kukunya. Wa sya'ruha, dan juga rambut-rambutnya. Wa rishuha, dan bulu-bulunya. Kullu dzalika tahir, semua yang kita sebutkan tadi adalah suci. Wuqufan 'alal asli wa huwa tahara, gara-gara kita berhukum dengan hukum asal. Hukum asal dari segala sesuatu kita sudah sampaikan kemarin apa? Halal, suci. Walima rawahul Bukhari ta'liqan, dan apa yang disebutkan juga yang dalil pembantunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallak itu langsung kepada sahabat, enggak disebutkan sanadnya. Jadi muallak langsung loncat Imam Al-Bukhari, jadi tanpa menyebutkan sanad hadis dari awal. Apa kata Imam Bukhari? Wa qala Az-Zuhri, dan Az-Zuhri mengatakan fi 'idhamil mauta, tentang masalah tulang-tulang bangkai hewan bangkai yang mati tanpa disembelih. Seperti alfil, seperti apa? Gajah dan selain gajah. Apa kata Zuhri? Adraktu nasan min salafil ulama. Aku dapatkan
beberapa kelompok ulama terdahulu, maksudnya para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tasyituna biha, mereka itu menyisir rambut mereka dengan apa? Tulang-tulang hewan bangkai. Jadi dia ambil manfaatnya. Karena zaman dulu belum pakai zaman kita sekarang, sisir pakai plastik. Mereka nyisir tuh pakai tulang, masya Allah. Ajib orang-orang dulu. Mereka bisa seperti itu. Wayaddahinuna fiha, dan mereka itu meletakkan minyak-minyak rambut mereka di tulang-tulang tersebut. Jadi mereka jadikan wadah gitu loh. Jadikan wadah untuk minyak-minyak rambut mereka. Apa kata Az-Zuhri? La yarawna bihi ba'sa. Mereka tidak menganggap perbuatan tersebut buruk. Berarti silakan. Kalau seandainya najis, maka niscaya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW tidak akan menggunakan yang namanya tulang hewan bangkai untuk sisir. Dan mereka nggak bakal jadikan tulang-tulang tersebut tempat untuk meletakkan minyak-minyak mereka. Kenapa? Karena hukumnya najis. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram. Kaifiyatu tathirin najasah. Bagaimana kita membersihkan najis, mensucikan kenajisan-kenajisan? Gimana caranya? Beliau mengatakan, "I'lam anna syari'a alladhi 'arrafana kauna hadhihi al-'ain najisatan aw mutanajjisatan." Ketahuilah bahwa syariat yang menjelaskan kepada kita, mengenalkan kepada kita bahwa benda ini, benda itu sebagai najis ataupun terkena najis, arrafana aidan kaifiyat tathhiriha. Maka syariat juga telah menjelaskan bagaimana kita mensucikan benda-benda tersebut yang terkena najis atau benda-benda najis tersebut. Wal wajibu alaina ittiba'u qawlihi wa imtithalu amrihi. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti perkataannya syari', perkataannya Allah SWT yang mensyariatkannya. Wa imtithalu amri, dan wajib bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Fama warada fihi al-ghuslu hatta la yabqa minhu lawnun wala rihun wala ta'mun kana dzalika huwa tathiruhu. Maka kalau seandainya disebutkan caranya dengan cara mencuci benda tersebut sampai tidak ada yang tersisa warna dan juga bau ataupun rasa dari kenajisan, maka begitu cara membersihkannya, cara mensucikannya. وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره. Maka kalau seandainya disebutkan cukup dengan memercikkan, misal air madhi kemarin kita sudah sebutkan dengan cara memercikkan, awil rasyu atau juga memercikkan seperti air kencing anak kecil laki-laki, nanti kita sebutkan kalau belum makan. Awil hattu atau dengan cara mengkeriknya, awil mashu ataupun dengan cara mengusapnya dengan tanah. Au mujarradul masyi fi ardin tahira, atau cukup dengan berjalan dengan tanah yang suci, maka sudah cukup dikatakan sebagai pensucian, maka itu mensucinya. Ini kata beliau. Wa'alam anna al-ma'a huwal asl fi tathirin najasat. Ketahuilah bahwasanya air adalah benda asal dalam mensucikan najis. Ini kata beliau. Liwasfi syari'i lahu, karena syariat mensifati air sebagai pensuci. Allah berfirman, khalaqallahu al-ma'a tahura. Karena dalam hadis yang sahih, khalaqallahu al-ma'a tahura. Allah menciptakan air sebagai tahura, pensuci. Fala ya'dil ila ghairihi illa idza thabata dzalika 'ani syari'. Maka jangan kita ganti dengan benda yang lain selama syariat yang mensyariatkannya. Wa illa fala, kalau enggak ada dalil yang memalingkan dari air, maka jangan diganti dengan yang lainnya. Li'annahu 'udulun 'anil ma'lumi kaunuhu tahuran ila ma lam yu'lam kaunuhu tahura. Karena sama saja kita itu menggantikan sesuatu hal yang sudah kita ketahui itu bahwa pensuci adalah air, kita ganti dengan benda yang kita enggak tahu apakah itu pensuci ataukah tidak. Kata beliau. Wa dzalika khurujun amma taqtadihil masalikus syar'iyyah. Dan ini juga kita berarti sudah keluar dari jalan-jalannya syariat. Jadi seperti itu. Idza 'alimta hadza fa ilaika ma jaa'a bihi syar'u fi sifati tathhiril a'yan najisa aw mutanajjisa. Kalau engkau sudah mengetahui hal ini, maka silahkan ambil bagi engkau apa yang datang dari syariat Nabi kita Muhammad SAW tentang sifat tata cara membersihkan benda-benda najis ataupun yang terkena najis. Baik, yang pertama, tathiru jaldil maita bid-dibagh. Mensucikan kulit bangkai hewan dengan apa? Bid-dibagh, dengan samak. Cara mensucikannya, kulit
Ambil contoh buaya. Kulit buaya antum ambil, antum samak. Kulit singa antum ambil, antum samak. Kulit sapi, bangkai dia antum ambil, antum samak. Boleh digunakan manfaatnya, boleh digunakan manfaatnya, enggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Disebutkan an Ibnu Abbasin, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, Ibn Abbas mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma ihabin dubir faqad tahur. Kulit hewan bangkai mana saja kalau sudah didubir, kalau sudah disamak, faqad tahur, maka dia sudah menjadi suci. Jadi kata para ulama, cara mensucikan kulit hewan bangkai yang mati tanpa disembelih, maka dengan cara apa? Disamak terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tathhirul ina'i idza walagha fihi kalbu. Bagaimana cara mensucikan wadah yang terkena jilatan anjing? Caranya dengan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih tadi sudah kita sebutkan juga dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Menjadi suci wadah kalian, baik wadah makan, wadah minum, mangkok, piring, gelas, terserah. Menjadi suci wadah ini jika dijilat oleh anjing, kalau terlebih dahulu ia cuci sebanyak 7 kali. Pertama biturab. Pertama kali dengan apa? Dengan tanah. Kalau seandainya antum ada gelas, dijilat sama anjing, Masya Allah. Semisal contohnya saja, karena di lingkungan sana banyak anjing, dijilat sama anjing. Tiba-tiba antum cuci 7 kali dengan sabun, anggaplah dengan sabun yang sekarang ada jeruk nipisnya itu, dengan berbagai merek yang ada sekarang, banyak sekarang merek-merek sabun untuk pencuci piring ataupun pencuci gelas dan sebagainya. Antum pakai itu 7 kali, tetap najis. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan ta'abbudiyah. Cara pensucian itu ta'abbudi, ibadah. Bukan, nggak bisa dipikirkan akal. Kenapa harus 7 kali? Kenapa pertama harus dengan tanah? Jadi kata para ulama, nggak bisa dinalar oleh akal kita. Berarti di sini ta'abbudi, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus 7 kali? Kan bisa 8 kali. Kan bisa 9 kali. Dan juga bisa 3 kali. Tapi Nabi perintahkan tetap 7 kali, pertama dengan tanah. Tapi bukan ada yang mengatakan, oh zaman dulu belum ada sabun. Siapa bilang zaman dulu belum ada sabun? Zaman dulu udah ada sabun. Sabun mereka alami dan lebih bersih. Orang dulu banyak lebih bersih dibanding zaman kita sekarang. Orang zaman dulu bersih-bersih. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Orang paling bersih dari semua bumi, Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau sering bersiwak. Bagaimana beliau itu sering menjaga tubuh beliau. Sampai keringatnya wangi. Berarti kan beliau jaga tubuh beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama berkah dari Allah, kemudian dua beliau memang orang yang bersih. Sampai firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, baju engkau maka cucilah. Dan juga hadis-hadis Nabi itu banyak menunjukkan bahwa zaman dahulu orang-orang bersih gitu loh. Jangan kira zaman dulu nggak ada pembersih yang ampuh untuk menghilangkan najisnya anjing. Jadi tetap mereka itu bersih, cuman apakah najis itu diangkat ataukah tidak? Maka kata para ulama, mungkin dia oke lah, terlihat secara sepintas, oh udah bersih. Tapi najisnya belum diangkat, tetap kotor. Maka dengan cara apa? Ulahunna biturab. Mulailah pertama kali dengan tanah. Itu caranya. Jadi antum mau cuci 100 kali pun pakai sabun, tetap nggak diangkat najisnya. Tapi harus 7 kali minimal. Kemudian pertama dengan apa? Dengan tanah. Jadi seperti itu. Na'amullahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian tadhiru thawb idza asaba damal hayd. Kita itu mencuci baju yang terkena darah haid. Gimana caranya? Zaman dulu belum ada pembalut. Zaman dulu belum ada pembalut lah dengan berbagai mereknya. Zaman dulu belum ada. Jadi mereka itu menggunakan kain untuk menghalangi dari darah haid mereka dari apa? Dari pakaian mereka. Itu zaman dahulu. Nah, disebutkan di sini cara mensucikannya dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qalat, Asma mengatakan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang wanita datang ke Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Faqalat wanita tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damin haidah, kaifa tasna?" Sudah kita sebutkan tadi. Salah seorang kami terkena darah haid pakaiannya. Apa yang dia perbuat? Qala tahuttuhu. Maka dia apa? Dia kerik-kerikkan. Thumma tahuttuhu. Thumma takrusu. Kemudian dicubit-cubitkan. Bil ma' dengan air. Thumma tandahuhu. Thumma tusalli fi. Kemudian dia siram dengan air. Kemudian dia sholat di situ. Maka itu cara pensuciannya. Taib. Kadang-kadang masih ada bekas warnanya. Bekas darah itu masih ada. Bekas. Ya nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang iler aja ada bekas pulau ya. Apalagi darah haid. Kan gitu. Ada bekasnya kadang-kadang ada. Terus gimana kalau darah haid udah cuci nih? Ternyata kainnya warna putih. Masih ada bekasnya. Mungkin dihilangkan dengan pemutih. Tapi kalau nggak pakai pemutih mungkin susah hilangnya. Tapi gimana kalau masih ada bekasnya? Hadits Abu Hurairah. Disebutkan anna Khawlah binta Yasar, bahwasanya Khawlah bintu Yasar mengatakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid." Wallah ajib. Ini wanita zaman dahulu. Ya Rasulullah, aku enggak ada pakaian sama sekali kecuali satu pakaian saja. Wallah. Ini wanita di zaman Nabi kita SAW bernama Khawlah bintu Yasar. Khawlah bintu Yasar mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid." Aku enggak ada pakaian sama sekali kecuali satu helai pakaian saja. Lihat zaman kita sekarang. Wanita-wanita, Masya Allah, puluhan helai pakaian ada di lemari dia. Sampai Masya Allah, 2 pintu lemari dikuasai semua oleh wanita, istrinya. Laki-lakinya cuma 1 tingkat kadang-kadang. Na'udzubillah. Lihatlah wanita zaman dahulu nggak ada kayak gitu. Tabdzir ya akhi. Mubadzir. Jangan dikira nggak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihisab itu. Kenapa dihabiskan untuk itu? Kenapa dia nggak bantu orang lain yang lebih bermanfaat untuk orang lain? Itu semua ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia mengatakan laisa li illa thawbun wahid. Ya Rasulullah, aku nggak ada pakaian kecuali satu pakaian saja. Lihat deh, tawadhu para sahabat. Jadi para sahabat zaman dulu itu biasanya ada 2 pakaian. Pakaian pertama yang dipakai, pakaian yang kedua yang dicuci. Nah, ini Khawlah bintu Yasar cuma 1 pakaian. Apa yang dipakai itu yang dipakai. Dicuci langsung dipakai nantinya. Dijemur sebentar langsung dipakai. Kalau enggak akan keluar. Ini Khawlah bintu Yasar. Wa ana ahidu fi. Ternyata aku pernah haid mengenai pakaian saya yang cuma satu-satu pakaian tersebut. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Qala fa idza tahurti. Kalau engkau sudah suci, faghsili mawdi'ad dam. Maka cucilah tempat darah yang terkena pakaian engkau. Tempatnya saja cuci. Thumma salli fi. Kemudian salatlah menggunakan pakaian tadi, enggak ada masalah sama sekali. Kalau syaratnya sudah dicuci tempat darahnya. Qalat ya Rasulullah, illam yakhruj atharuhu. Gimana kalau bekasnya belum hilang? Masih ada bekasnya, belum keluar bekasnya. Qala yakfikil ma. Cukup engkau cuci dengan air. Wala yadurruki atharuhu. Dan bekasnya enggak bakal membahayakan sholat engkau. Jadi sah. Walaupun ada bekasnya. Naam sahih. Sah kata para ulama. Walaupun ada bekasnya. Jadi itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu cara pencucian darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang keempat. Tathiru dzaili thawbil mar'ah. Mungkin yang terakhir sebelum insyaallah nanti kita lanjutkan tanya jawab insyaallah. Yang keempat, tathiru dzaili thawbil mar'ah. Pensucian ekor bajunya wanita. Maksudnya yang lebih, karena wanita itu kan memiliki rok ataupun jubah pakaian yang panjang. Yang panjang itu yang ada di bawah mata kaki disebutkan dzail, ekornya. Gimana cara pensucian ekornya? Disebutkan an ummi waladin li Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf annaha sa'alat Umma Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Ummu Salamah ditanya. Ummu Salamah ini istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanitanya bertanya kepada Ummu Salamah, "Inni imra'atun utilu dzaili." Aku adalah seorang wanita yang memanjangkan rok saya, yang memanjangkan jubah saya. Jadi maksimal itu sampai 1 hasta kata Nabi kita sallam. 1 hasta dipanjangkan. Kalau bisa 1 jengkal, kalau nampak juga 1 hasta itu paling maksimal.
Jadi nggak boleh panjang-panjang wanita. Kalau wanita panjang lebih dari 1 dhira' maka itu isbal. Maka itu masuk hukum isbal dan nggak boleh untuk wanita isbal. Jadi isbalnya wanita itu di bawah mata kaki sebatas 1 hasta. Itu dia. Baik. Apa kata wanita tadi? Inni imra'atun utilu dhaili. Aku adalah seorang wanita yang memanjangkan jubah aku, yang memanjangkan rok aku. Karena biar nggak nampak telapak kaki dia, karena aurat telapak kaki. Wa amshi fil makanil qadir. Sedangkan aku sering berjalan di tempat yang kotor. Biasanya wanita itu pergi ke pasar, becek dia kan kotor. Ada di situ darah ayam, baru disembelih. Ada di situ darah apa, dan sebagainya. Kotor lah ala kulli hal. Ada mungkin di situ bangkai apa, kita nggak tahu lagi. Ada kulli banyak kotor, banyak najisnya. Seperti wanita zaman sekarang kalau berangkat ke pasar. Faqalat Ummu Salamah. Maka apa kata Ummu Salamah? Nabi SAW pernah bersabda tentang kasus tadi. Beliau mengatakan, yutahhiruhu ma ba'da. Yang akan mensucikan dia adalah apa yang dia lewati setelahnya. Maksudnya tanah berikutnya. Yang dia akan lewati tanah berikutnya, itu akan mensucikan rok dia. Nah ini untuk ibu-ibu, kalau ke pasar jangan ngangkat rok sampai nampak betisnya. Aurat ya akhi. Ya ukhti, aurat itu nggak boleh ditampakkan. Apalagi sampai putih, bening putih. Fitnah ya ukhti. Fitnah semua. Itu berbahaya. Maka udah, biarkan rok itu kotor. Nggak apa-apa rok itu kotor, yang penting orang kita nggak nampak. Nanti tanah yang berikutnya yang akan kita langkahi, itu akan mensucikan itu. Yang akan mensucikan pakaian kita kalau terkena najis. Jadi kita perlu tahu wanita-wanita itu nggak boleh mengangkat roknya sampai nampak betis. Imam Syafi'i bisa lupa gara-gara nampak betis. Setengah betis bawah itu nampak sama Imam Syafi'i lupa. Apalagi orang zaman sekarang, tukang lupa, dibuat lupa lagi sama wanita. Jadi bawaannya tukang lupa. Kunci aja lupa naruh di mana. Kenapa? Banyak di luar sana lihat apa nggak nampak lagi. Udah semua udah aurat semua di luar sana. Jadi bawaannya lupa. Ya tadi kata para asatidzah ngafalnya juz 30, hilangnya 30 juz. Nggak ada lagi yang bekas di hafalan kita. Maka ini untuk para wanita tolong jangan diangkat roknya, jangan diangkat jubahnya. Cukupkan dengan tanah yang akan kita langkahi berikutnya. Nah itu dia. Atau Anda akan sedikit bahas sedikit. Wanita isbal tadi yang Anda sebutkan. Ini kan dia mengatakan inni imra'atun utilu dhaili. Aku adalah wanita yang memanjangkan ekor jubah aku atau ekor rokku. Kata para ulama, wanita tuh nggak boleh isbal. Jadi ada hukum isbal untuk wanita, nama ada. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la yanzurullah man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat seseorang yang menjulurkan pakaiannya dalam kondisi sombong. Di bawah mata kaki itu nggak boleh. Maka apa kata para sahabiat? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, idan kasyafat akdamuhunna. Kalau mereka nggak boleh menjulurkan pakaian mereka, rok mereka, jubah mereka, nampaklah telapak kaki mereka. Karena itu aurat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Idan yurkhina shibra. Kalau begitu silakan dia turunkan dari mata kaki hitungan sejengkal. Apa kata para sahabat yang masih nampak? Maka apa? Yurkhina dira'an wala yazidna alaihi. Maka boleh maksimal dia itu apa? Dhira' 1 hasta dia turunkan dan tak boleh lebih dari 1 hasta. Jadi maksimal untuk wanita diperbolehkan bagi mereka untuk menjulurkan pakaian yaitu 1 hasta dari mata kaki mereka. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah cara mensucikan pakaian yang terkena bayi laki-laki yang masih menyusui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhil kalau ada pertanyaan silakan. Baik Ustaz, ini baru masuk satu pertanyaan Ustaz. Nah. Ini dari channel YouTube kita Ustaz. Beliau bertanya ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan ini agak Ustaz, agak sedikit berbeda Ustaz ya? Yang ada masalah.
apakah dibolehkan makan kemaluan hewan yang halal atau dibuang sebaiknya? Baik, kemaluan hewan apakah boleh untuk dimakan? Maka semua hewan yang halal dimakan, dia selama sembelih maka halal. Tidak usah sama, mau buntutnya, mau kemaluannya, halal-halal. Sampai sebagian orang tuh merasa jijik untuk makan apa ya? Ya, tahulah antumnya biji zakar lah istilahnya. Itu nggak mau dimakan. Tapi para ulama tidak ada yang mengharamkan. Selama dia itu halal, hewan itu halal disembelih dan sebagainya, maka halal juga. Kecuali ada yang dalil mengharamkannya. Ternyata tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Itu jadi kata para ulama hukumnya halal. Sampai yang bijinya, sampai kemaluannya itu halal. Sampai sebagian orang itu kan bertanya tentang hukum makan ayam yang ada duburnya. Kan biasanya dapat yang duburnya. Dulu kami sering santri itu dapat duburnya. Ada orang nggak mau makan, itu berarti dia nggak mau makan, nggak ada masalah sama sekali. Tapi jangan sampai dia mengatakan itu haram. Kenapa? Duburnya, nggak ada. Hatta dubur silahkan, selama itu sudah dibersihkan, sudah dicuci dan sebagainya. Maka ketika dapat ayam, potongan ayam ternyata ujungnya itu ada dubur, silahkan makan. Kalau ada nak makan aja. Kenapa ya santri butuh makan kan gitu dulu. Dan nggak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Jadi silahkan. Hatta kemaluan zakarnya silahkan, karena nggak ada dalil. Sama sekali nggak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Dan kita balik kepada kaidah asal al aslu fil asya'i at-taharatu wal hillu hatta ya'ti ad-dalil 'ala at-tahrim wan najasah. Bahwasanya asal segala sesuatu adalah halal dan juga suci sampai ada dalil yang mengatakan bahwasanya itu haram ataupun najis. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Seperti itu. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bertanya, Ustaz, berkaitan tentang hadis Ali, Ustaz, yang kemarin Ustaz jelaskan tentang ini, Ustaz. Madi, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Cara penyucian mazinya, Ustaz? Dicuci atau cukup dipercikin gitu, Ustaz? Untuk madi, para ulama mengatakan bahwasanya madi itu adalah najis ringan atau najis mukhaffafah. Najasatun mukhaffafah, najis ringan. Dan enggak termasuk najis yang sedang ataupun bahkan berat. Kenapa? Karena ketika Ali ibn Abi Thalib mengirimkan Al-Miqdad bil Aswad dan bertanya tentang masalah madi, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan innama yakfika an ta'khudha kaffan minna. Cukuplah engkau itu mengambil satu kaf, satu telapak tangan dari air. Thumma tandahuhu. Kemudian engkau percikkan ke zakar engkau dan juga pakaian engkau. Dia najis, tapi cukup dipercikkan. Dan itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi cara pencuciannya itu sama dengan mencuci najis anak bayi laki-laki yang belum makan atau masih menyusui. Itu sama. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, yurashu min baulil ghulam wa yughsalu min baulil jariyah. Adapun air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan, maka dia itu cukup dipercikkan saja. Adapun yang wanita, bayi wanita, maka dia harus dicuci. Jadi kata para ulama seperti itu juga dengan madhi. Jadi madhi ini masuk kategori sebagai najis yang ringan dan bukan najis yang sedang apalagi berat. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi seperti itu. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana diberi ikan dari tambak oleh teman. Namun yang ana lihat ikan dia ini dikasih makan dengan ayam tiren juga setiap pagi dan sore. Nah, sedangkan ana dikasih ikan tersebut pada saat sore menjelang dikasih ayam tiren tersebut. Ayam tiren itu ayam mati kemarin ya? Ayam bangkai. Ayam bangkai, nah. Nggak dipotong. Nah. Baik. Hewan yang dia itu dikasih bangkai, hewan peliharaan kita dikasih atau makanan itu makan bangkai, ini masuk kepada hewan namanya jallalah. Hewan jallalah. Nah, hewan jallalah ini nggak boleh kita makan karena hukumnya najis. Karena kata para ulama kebanyakan gizinya itu dari hal yang najis. Itu jallalah. Lele itu kadang-kadang dikasih ayam mati atau bahkan
bukan ayam mati. Dibuat jamban, dibuat macam toilet, di situ pup manusia dicemplungkan ke dalam kolam lele, dimakan. Nah, kalau kondisi seperti itu ikan lele, maka tak halal untuk dimakan. Dia termasuk hewan jalalah. Sedangkan Nabi kita kata Ibn Umar, nah Rasulullah an aklil jallala wa albaniha. Nabi SAW melarang dari hewan jalalah wa albaniha, dan susunya juga nggak boleh dimakan. Sapi kalau makannya misal kotoran-kotoran, sampah-sampah banyak najis di situ, maka nggak boleh dimakan. Sampai susu juga nggak boleh. Karena dia jalalah, makan misal bangkai, makan apa, semua dimakan. Yang najis-najis kotoran apa dimakan dan sebagainya. Kalau kebanyakan gizi dari hewan dari benda-benda najis, maka apa kata para ulama termasuk jalalah, nggak boleh dimakan. Boleh dimakan kalau kita dikasih hadiah, boleh kita makan. Dengan syarat apa? Ditahan selama 3 hari. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama zaman dahulu, bahwasanya Ibn Umar memerintahkan tentang jalalah, yuhbas salatata ayyam, dikurung selama 3 hari, dikasih makan-makanan yang halal. Misal dikasih lele nih, oke, kurung lele tadi, nggak boleh dikasih makan ayam tiran lagi, kurung dulu 3 hari, baru kita kasih makan yang halal. Misal kasih apa selama itu halal, maka silakan kita makan, setelahnya baru kita goreng. Tapi kalau ternyata di situ diambil, di situ dimakan, di situ digoreng, maka hukumnya haram. Karena ini kebanyakan gizi dia adalah bangkai, dan bangkai najis, dan kata para ulama hukumnya pun najis, masuk hewan jalalah. Nanti kita akan sebutkan insyaallah pada bab berikutnya insyaallah tentang hewan jalalah. Ada di sini. Nah, Allah alam bisawab. Fadhil yang lain. Ya, ini mungkin yang terakhir yang saya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kita berbisnis jual beli ikan, ini koleganya itu ini Ustaz, pemitranya itu orang maaf Ustaz, Chinese Ustaz, nah. Mana kita tidak tahu beliau ini ahlul kitab atau yang lain. Nah itu gimana Ustaz? Kalau kolega ikan, mau Chinese dia, mau orang Majusi, ahlul kitab atau siapapun, ikan tuh hewan yang nggak disembelih, ya halal, karena nggak ada ceritanya menyembelih hewan. Menyembelih ikan nggak ada. Makanya kita kalau berangkat ke Jepang, berangkat ke Cina, yang agama mereka kebanyakan, misalnya Korea, agama mereka ateis, nggak ada agama. Atau kita berangkat ke Jepang, Majusi, nyembah api. Atau kita berangkat ke Cina, misal Konghucu dan sebagainya, mereka ini bukan ahlul kitab. Biar aman, apa yang kita makan? Ikan. Makan ikan di sana. Karena nggak ada ceritanya nyembelih ikan. Karena ikan ini adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Makanya halal ikan-ikan tadi. Maitah mereka bangkai halal. Jadi mau kolega ikan tadi adalah orang mitranya adalah orang Cina atau orang apa, silakan, nggak ada masalah sama sekali. Nah, kecuali semisal ayam. Nah, kalau ternyata mereka yang nyembelih, nggak boleh kita makan. Kita tahu dia ini orang bukan ahlul kitab. Kita tahu dia bukan ahlul kitab. Dia adalah orang semisal Konghucu, dan kita bisnis ayam sama dia, kita ngambil ayam yang sudah jadi sama dia. Maka ini jangan dimakan. Apalagi dia yang nyembelih, maka jangan kita makan. Tapi kalau ikan, ya fadhil, nggak ada masalah sama sekali, karena hewan ikan bangkainya itu halal untuk kita makan tanpa disembelih. Jadi seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Yes, ini mungkin anak sedikit ini saja nambahin pertanyaan tadi. Nah, itu kalau ini kalau bisnisnya itu berupa pengolahan ikan, yang mana kita nggak tahu kan, beliau ini memiliki hewan-hewan yang dalam kategori najis atau enggak? Iya. Kayak babi dan anjing misalnya. Itu gimana Ustaz? Baik, kata para ulama disebutkan adalah al-aslu, asal segala sesuatu adalah halal. Kalau seandainya hatta yatabayyan tahrim, sampai jelas itu keharamannya. Kalau ternyata kita tahu ternyata dicampur dengan ikan tadi dengan minyak babi, haram. Kalau nggak makan, nggak ada masalah sama sekali. Anda ambil contoh semisal kita berangkat ke negara semisal ahlul kitab. Kita berangkat ke negara ahlul kitab, bolehkah kita makan ayam dari mereka? Semisal dengan berbagai merek ayam misalnya, kan banyak kan yang FC itu lah, antum tahu lah. Kita berangkat ke sana, boleh nggak dimakan?
silakan dimakan, nggak ada masalah sama sekali. Untuk makan ayamnya, kenapa? Karena mereka ahlul kitab. Berbeda kalau FC-nya ini di negara Jepang. Kenapa? Karena kebanyakan mereka adalah dia ini, mayoritasnya adalah orang-orang Majusi. Nah, kalau kita ternyata tahu kondisi dia adalah dia ini memelihara hewan-hewan yang najis, maka jangan. Apalagi di situ tercampur dengan banyak hewan-hewan yang najis dan sebagainya. Apalagi lumpur babi semisal, dimasukkan situ lele, hidup besar dia karena makan kotoran khinzir. Ya, maka jangan kita istilahnya ngambil kerjasama dengan dia karena itu sudah najis. Apalagi makan dari lumpur babi tersebut. Jadi seperti itu. Kecuali kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu maka tidak ada masalah sama sekali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam bentuk kehati-hatian, usahakan kita ini berbisnis dengan orang Muslim. Itu lebih aman. Nah, kalau ana dari dulu lebih nyaman berbisnis dengan orang Muslim. Minimal ana pun kalau membantu dia, maksudnya menguntungkan dia, kita menguntungkan orang Muslim, bukan orang kafir. Jadi seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Berarti kesimpulannya itu nggak perlu ditambahin. Nggak perlu. Selagi kita kecuali qadarullah terlihat. Nah, betul. Ini sama seperti gini. Kita berangkat ke pasar. Kita nggak tahu ini orang sholat atau tak sholat. Penjualnya ini. Kita berangkat mau beli ayam. Dia nyembelih. Nggak perlu kita tanya, Mas, sholat nggak kamu? Perlu kita tanya. Nggak perlu. Selama dia Muslim, maka kita ambil. Dan kita hukumnya halal. Nggak perlu tanya, sholat nggak kamu? Kecuali kita beli dari dagangan dia, ayam dia, ternyata di kalungnya ada lambang salib, semisal. Jangan dibeli. Atau kalau salib masih boleh ahlul kitab. Semisal Konghucu, semisal. Atau Konghucu, afwan, bukan ahlul kitab, bukan salib. Konghucu lah, anggap. Kalau dia itu Konghucu, yang jual orang-orang mereka, maka jangan dibeli. Udah tahu di situ ada patung dewa atau gambar dewa di belakangnya, semisal dewa siapa lah terserah, ala kulihat. Jangan kita beli dari mereka. Kenapa? Itu bukan ahlul kitab. Sampai jelas dari dia. Dan itu yang perlu kita ketahui. Namullah alam bisawab. Jadi seperti itu. Nah. Wa iyyakum. Kalau ada kesimpulan yang Nah, taib. Jadi itu yang dapat ana sampaikan. Jadi tentang masalah benda-benda najis. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah tadi yang pembahasan baru adalah kita darah haid, dan darah haid ini juga beliau khususkan cuma darah haid saja. Darah yang lain maka nggak najis kata beliau. Dan juga lu'abul khalab, air liurnya anjing, kemudian bangkai itu najis semua. Dan hewan yang benda-benda najis, benda-benda bangkai yang diperbolehkan adalah pertama ikan dan juga belalang, kemudian bangkai yang hewannya itu darah yang mengalir, semisal lalat atau semut atau apa, maka bangkainya nggak disebutkan sebagai najis. Dan juga tulang-tulang bangkai, tanduknya dan sebagainya itu bukan najis. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas pada pertemuan berikutnya cara-cara pensucian najis yang lain. Insya Allah pada pekan depan insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.